Tapi ternyata kayaknya kalau kita telaah itu tuh mudah dipahami oleh klien. Oh ini rumah yang efisien ya, anginnya mengalir ya. Nah dari itu terus kita jadi tertantang tuh, makanya kita membuat rumah tampung saat itu. Lu pernah kepikiran nggak sih nampung udara? Jadi gimana nampungnya? Hah? Gimana? Singkatnya gimana? Gue ngebikin seolah-olah, bukan seolah. Rumah ini gue bikin sunken, lebih tenggelam. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Itu rumah buat klien semua ya? Buat klien, yang dua ini buat klien. Tapi memang tujuannya yang ini tuh kita membuat rumah semacam modular semacam seolah-olah nih kayak awal mulanya prefab lah gitu. Karena secara budgeting bukan rumah yang gini. Ketika lu mau ngebikin rumah, seringnya tuh orang ngedowngrade quality-nya biar lu dapat semuanya. Misal asalnya kayu, misalnya ya contoh aja. Kayu biar dia budgetnya masuk, udah deh pakai kayu artificial misalnya gitu. Itu kan berarti mendowngrade kualitas ya. Nah, gue di sini mendowngrade luasan bangunan. Jadi saat tahun itu gue lebih banyak lagi baca buku tentang Japanese houses after World War II. Mereka itu pemerintahnya mengeluarkan satu statement, setiap jumlah anggota keluarga harus memiliki kamarnya sendiri. Okay. Jadi mereka ingin beralih dari yang biasa tidur di rumah tradisional, tidur di tatami, ke rumah modern yang memiliki jumlah kamar itu sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Jadi ada disebutnya living dining, jadi LDK itu living dining kitchen sendiri. Terus udah gitu ada bedroom 1, bedroom 2. Misalnya anaknya 2, berarti 3 bedroom total semua. Nah untuk awal-awal mereka menentukan, gue agak lupa ya, sekitar kalau nggak salah 42 meter persegi atau berapa, mungkin perlu di refresh lagi. Itu jadi standar dari pemerintah saat itu. Dan itu juga ada arsitek yang mendukung, ada yang menentang, ada yang merespon. Akhirnya banyak sekali muncul desain-desain. Kiyonori Kikutake mendesain, ada yang bentuknya bangunannya itu tanpa kolom sehingga biar mereka bisa merilayout ruangannya se-fleksibel mungkin. Nah itu juga dilakukan misalnya contohnya sama WOHA ketika bikin apartemen HDB di Singapura. Ketika mereka growing gimana, punya anak, punya mertuanya tinggal di situ, mertuanya meninggal, anaknya tambah kamar, jadi ruangnya fleksibel. Nah itu tuh jadi desain-desain dari dulu tuh sebenarnya secara roots banyak sekali yang udah pernah ada. Tinggal kita baca aja terus ini masih relate atau tidak, apakah kita harus meresponnya. Nah sama seperti itu. Nah di Indonesia gue baru menemukan standarisasi itu pas ada pamerannya yang Chung dan Mbak Vivi di GBK. Jadi ada Kongres Nasional Rumah Sehat. Itu menentukan luasan standarisasi rumah sehat itu berapa. Nah di Indonesia mungkin karena terpengaruh zaman dulu jadi rumahnya sendiri sekian, terus ada pavilion. Jadi kurang lebih kayak gua harus buka lah catatannya 36 atau 40 sekitar itu, tapi pokoknya dia WC itu terpisah kalau saat itu. Nah rumah yang gue buat di rumah tampung ini kira-kira seperti itu juga. Jadi ibaratnya kalau dulu itu sesuai kesepakatan Kongres Perumahan Rumah Sehat itu, yaitu sesuai dengan standarisasinya. Okay. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan minimum itu berapa juta per meter sih rumah ideal yang harus dibangun gitu. Jadi gue nggak pengen di downgrade kualitasnya, tapi membuat space-nya seminim mungkin yang tetap masih approve secara aturan. Jadi urutan desainnya seperti itu. Kliennya mau dikecilin space-nya. Kalau untuk yang rumah tampung kedua ini cocok, dia seperti seorang seniman juga. Nama brand bajunya namanya Kamengski, kalau lu tahu. Jadi Kamengski itu yang nyeleneh gitu lah, plesetan. Nah dia awal mulanya adalah dia pengen bikin rumah ini sebagai artis residensi. Jadi kalau ada seniman datang tinggal di situ, ini buat kerja gua. Tapi ternyata sekarang malah dia tinggal di situ. Dan di belakangnya yang belum terdesain malah jadi mau dibangun lagi sekarang. Ada rumah tumbuh lagi berikutnya. Nah tapi kalau di rumah tampung pertama memang dia sudah dengan jelas meminta bahwa gue pengen bangun rumah
suatu saat gue menikah, dulu masih single nih, suatu saat menikah, gue punya kamar anak dan lain-lain. Akhirnya kita membuat 2 masa. Jadi masa pertama nih masa rumah single nih. Lu punya living room, punya dining room, punya nonton TV di bawah semua, kamarnya di atas kayak attic. Lu kalau punya studio loft apartemen, nah itulah kamar bujangan gitu. Tapi di sebelahnya gue udah bikin bajanya semua. Baja-bajanya ini udah dibikin, selongsongnya sudah dibikin, lantainya belum gue bikin. Karena untuk secara budgeting dulu nggak pengen mahal-mahal, jadi kita bikin kerangkanya aja untuk yang satu. Karena secara cost ketika kita beli tonase si bajanya itu, biar lebih efisien, udah dipasang. Nah pas berikutnya ternyata terus dia menikah dan punya anak, baru nih dikasih lantainya. Lantainya juga sistem kering, jadi dry fixing. Semuanya kayak pakai laminated gitu, terus tinggal pasang-pasang sekat kayak gitu. Jadi ini rumah tumbuh dan sekarang kayaknya udah 2 anaknya. Udah 2 ya. Nah sekarang lu ngomongin efisiensi nih. Pendekatan lu kalau estetika, fungsi, sama budget. Gimana nih? Ini kan selalu berurusan nih di proyek nih. Kalau estetika sih karena namanya pas ketika setiap kita ngedeliver ke klien pasti estetika juga utama sih. Gak pernah enggak gitu. Maksudnya gue ngasih ke klien terus guanya juga gak srek gitu ya. Ini gini tapi ya jelek dikit lah tapi ini efisien. Gak pernah juga sih. Tetap estetika dan efisiensi itu tetap beriringan sih di gue. Gak bisa jadi pilihan. Tapi kalau efisiensi ya kadang bisa ditawar ya. Jadi kalau lu dealing sama klien yang secara punya budget lebih, karena efisiensi ini gak dilihat sih. Rumah udah jadi, tiba-tiba gue pengen nambah lagi dong, pengen nambah ini. Duitnya gak terbatas, ada gitu. Tapi ketika lu ketemu klien yang gue udah punya budget ya gini-gini gitu. Nah desainnya gak berubah di jalan juga karena dia tahu konsekuensinya kalau lu merubah ini akan ada cost, ada dan lain-lain lah kayak gitu. Jadi kan tiap orang punya kepentingan masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa paksain juga. Nah ketika lu ketemu klien juga yang mungkin secara budgetingnya pas dan lu kasih tahu dia mendengarkan, ya mungkin jadi budget efisien, materialnya juga nggak waste gitu. Oke. Nah sekarang itu kan udah kurang lebih filosofi ARMS, udah tahu nih ya pendekatan desain dan lain-lain. Nah gue mau minta tips nih tipsnya artinya lo kan dulu pernah berpartner, terus sekarang lo menjadi sendiri. Nah buat temen-temen nih kan yang nonton kan banyak juga anak-anak muda nih, ada yang masih bekerja, ada yang mungkin baru starting out gitu kan. Nah menurut lo tips untuk berpartner itu seperti apa? Atau maybe is it okay untuk berpartner atau mendingan sendiri? Atau boleh berpartner asal? Atau menurut lo gimana? Ya sebenarnya bukan tips kali ya. Jadi maksudnya intinya adalah sebenarnya ketika lu punya passion di arsitektur, lu mau mulainya dengan berpartner atau tidak, yang penting mulai kan. Namanya sesuatu apapun yang penting mulai gitu. Nah kalau pengalaman saat gua berpartner saat itu semua energinya memang lagi energi anak muda yang gak mikirin lu biasa dapat gaji lah ya. Gaji yang sangat tetap lah dari kantor gitu. Kalau gue saat lu single jadi ya cuek-cuek aja, mau nggak ada duit, nggak ada apa, nggak ada beban gitu. Memang passionnya di arsitektur, jadi ya ayo kita kerjain gitu, kerjain ini gitu. Nah itu justru passion utamanya bahwa itu semangat bersama-sama itu yang bagusnya gitu. Tapi kalau memang mau orang yang lebih matang, ya mungkin harus sudah membagi perannya apa sih gitu. Dan partner itu ya dibilang ya susah sih, sangat susah berpartner itu. Harus saling menghargai, harus tahu kesepakatannya bagaimana, dan bahkan lebih baiknya kan hitam di atas putih lah ya untuk dijalani. Nah seperti apa? Nah kalau kita kan dulu memang proses aja untuk menjalani ini, dan ini adalah pelajaran yang baik juga buat kita bahwa pas ketika gue balik ke Indo kita ngerjain semuanya memiliki kepala masing-masing. Nah yang ini yang belum disepakati bahwa mau seperti apa nih cara apa ya, misalnya dari mendapatkan proyeknya, pembagian proyeknya seperti apa, perannya seperti apa, apakah misalnya kalau di WOHA dua foundernya ini dia sebagai arsitek yang involved di setiap proyek dan secara kredit dua-duanya akan mendapatkan kredit seperti itu, ataukah misalnya seperti di DP kan setiap director punya tanggung jawab masing-masing, setiap
beda director mungkin nggak saling mempedulikan desainnya apa kan, nggak ada juga mungkin arahan desainnya yang harus apa. Misalnya untuk director A tujuannya seperti apa mungkin berbeda-beda. Tapi kalau di WOHA kan ketika mereka saat itu ya, misalnya tahun 2006-an itu karena waktu itu ngerjain Alila Villa Uluwatu lebih banyak tampilannya adalah sesuatu yang permainan kayu yang di random, karena tujuan utamanya adalah kenapa ngerandom kayu, mereka itu ingin mendapatkan sertifikasi eco-friendly untuk sebuah hotel. Target utamanya itu tadi. Sehingga mereka meng-hire konsultan untuk mendapatkan sertifikasi ya green building lah untuk saat ini gitu ya. Nah itu akhirnya ketika kita membuat kayak lantai itu kan seperti bentuk geometrik yang digeser-geser tuh. Kita sebutnya hairy saat itu. Jadi kayak ini hairy plan gitu. Itu kepake terus ketika kita ngedevelop lagi project yang lain kan kadang detailnya kepake lagi kan walaupun dengan konteks yang berbeda gitu. Nah ini dipakai terus sebenarnya ketika ada lagi project yang lain tuh biasanya tetap berjalan kelihatan lah benang merahnya gitu. Oh proyek ini tuh asal usulnya dari ini seperti itu. Nah dengan project-project yang seperti ini tuh kan dua-duanya akan saling involve. Yang satu orangnya lebih seneng saklek lah kayak misalnya kursi. Kalau zaman gua dulu kursi tingginya 40 cm gitu ya. Dia enggak 38. Nah tapi ternyata setelah kalau lu baca-baca ya beberapa desainer produk yang itu ya spesifik seperti itu. Tingginya bisa sedetail itu. Nah yang satunya lagi partnernya adalah lebih yang eksploratif. Jadi dia yang bisa jago bisa 3D, bisa komputer. Dia selalu mencoba-coba sesuatu yang baru gitu. Jadi mungkin di dalam kantor yang berpartner tuh harus saling melengkapi seperti itu. Dan satu lagi kalau di Singapura memang kalau setahu gue ngobrol sama teman-teman ya bahwa partner di sana itu memang harus arsitek dan arsitek. Jadi bukan misalnya gini, lu bikin PT untuk perusahaan arsitektur gitu ya. Yang satunya orang manajemen aja deh, yang gue desainnya gitu. Nah enggak, memang mereka di sana harus arsitek dan arsitek harus yang berpartner. Ya kalau tapi gue belum dapat tulisan yang legitnya, tapi ngobrol kira-kira seperti itu. Makanya banyak juga di sana kalau kita lihat partnernya arsitek dan arsitek kan. Iya justru itu sebenarnya susah ya. Iya susah. Bahkan lulusannya WOHA ada temen sekarang masih ngerunning juga di Singapura itu arsitek dan arsitek dua-duanya. Nah gue gak ngerti deh harus ngobrol kali gimana sih bagi tugasnya. Ya mungkin bisa bagi project atau memang tapi sejauh ini kayaknya tidak satu project hanya dipegang seorang enggak. Memang blending jadi desainnya itu kredit untuk seperti itu. Jadi intinya mah kalau berpartner kaptennya mesti jelas ya. Mungkin pembagian job desk gitu ya yang lebih jelas karena jangan sampai bersinggungan. Nah kalau amannya seperti itu, tapi yang kalau ngobrol sama teman-teman kayak Herzog and de Meuron kayak udah special case ya, katanya teman dari TK dan lain, jadi kayaknya udah saling memahami banget, harus saling tenggang rasa. Oke sekarang giliran gua misalnya, nextnya lu kayak gitu kan mungkin ada saling jadinya oke. Tapi kalau nggak, maksudnya dua-duanya sama-sama ingin satu desain yang kepala gitu ya susah sih kayaknya. Bukan saling menutupi dan melengkapi, tapi itu cocoknya untuk menjadi kayak satu konsultan yang memang desainnya bener-bener satu kepala aja, dan mungkin akan lebih mudah ya kalau satu kepala ya. Bukan berarti partnernya ini ya tidak bisa memberikan masukan, tapi decision makernya mungkin satu orang, bisa jadi lebih mudah juga. Nah terus sekarang lo di ARMS kan lo principal, tapi sekarang ada istri nih yang di dalam juga kan. Istri lulusan arsitek juga. Lulusan arsitek yang sekarang megang divisi interior gitu ya. Jadi backgroundnya sebenarnya lulusan arsitek, tapi banyak membangun rumah sakit saat dari lulus, dan kuliahnya juga dulu ngerjainnya rumah sakit. Nah pas ketika udah punya, ini kan hubungan suami istri ya, jadinya kayak pas udah punya anak kedua tuh udahlah di rumah aja gitu, dan disepakati dia mau di rumah gitu. Ya kan sebagai seorang perempuan udah jadi ibu juga susah kan. Lu punya karir di kantor, tapi sudah gitu tiba-tiba harus diem di rumah kan. Tetap harus pengen berkarya kan. Sempat dari mulai dulu seneng kayak cat air, bikin-bikin buku, tetap produktif lah. Terus akhirnya ternyata misalnya ada rumah saudara yang perlu ngerjain rumah, ya udah tuh ngerjain. Jadi dia bisa ngerunning.
Sampai akhirnya menemukan satu titik, oh ternyata seru ya mendesain gitu. Kadang orang yang kerja di corporate itu, kerja di kantoran, ada nggak pedenya bahwa gue bisa emang ngedesain gitu. Banyak teman-teman gue yang di Singapura, lu nggak balik ke Indo, gue nggak bisa ngedesain rumah, bilangnya gitu. Ya kan sebenarnya bukan seperti itu ya, karena mungkin keberanian dia untuk memulai dan membuat link di Indonesia itu yang mungkin buat dia belum kebayang kan seperti apa. Nah maksud gue bagaimana lo berkompromi dengan istri nih, kan istri kan juga hitungannya ya partner juga, partner kan. Gue lebih bos istri. Gimana tuh? Dia bisa milih project yang dia mau. Kalau gue ngerjain semua project yang corporate ya, mungkin kalau yang corporate lebih banyak gue ya jadi yang maju ya. Maksudnya mereka tahu bahwa ini tetap personal branding, tapi kalau ngerjain yang untuk corporate kan lu harus meeting, lu pergi keluar kota. Nah itu kan mungkin kalau buat seorang ibu kan lebih susah ya waktunya. Nah dia lebih milih yang enjoy-nya rumah. Ya mungkin secara posisi aja bisa milih, gue pengen yang di Jaksel aja, paling jauh cuma sini. Di Bintaro aja kayak gitu. Plus minusnya apa gitu? Gue sih terbantu bahwa karena backgroundnya istri ini bisa nge-running project gitu. Gue sekarang seneng misalnya gini, gue seneng globalnya. Gue seneng bahwa ketika nge-develop, oke, intinya apa, begini, responnya mataharinya gimana seperti ini, ekspresinya begini ya gitu ya. Nah ketika nanti udah milih misalnya detail WC gitu ya, misalnya detail WC. Gue seneng mendetail, tapi kalau setiap project terus gue harus ada ide baru itu mungkin kayak di istri lebih banyak idenya lagi. Sekarang bosen pakai yang itu, pengen yang ini gitu. Kalau gue lebih banyak berulang, misal kalau kayak chat, gue selalu abu-abu doang, tekstur, udah gitu ketemu abu tua, udah gitu lantainya granit, ya itu aja diulang-ulang. Kan orang kadang bosen kali ya, kayak klien, gue gak suka yang gitu, gue pengennya yang lain. Nah itu ngobrol deh sama istri gitu. Nah dia ngobrol sama istri, dia request, dia ngebaca, oh cocoknya gini, dia senang bikin mood, cocok bisa. Gue disuruh bikin mood, gue gak suka. Atau enggak, gue suruh bikin list material gitu ya, gue gak terlalu suka gitu. Gue senengnya yang generalnya, tapi ketika misalnya ada sesuatu hal yang perlu di detailing kecil, bahkan kayak gue bikin, gue ada satu produk kolaborasi dengan Santai. Nama brandnya Santai Furniture, produknya namanya Tuwuh. Tuwuh itu artinya tumbuh. Nah Santai Furniture ini sangat concern dengan filosofi Jogja lah, tentang Jawa di Jogja seperti apa. Nah di Jogja itu banyak sekali ukiran-ukiran yang kalau orang sebutnya ukel atau tumbuh itu. Nah itu kalau di bahasa kerennya unfurling. Jadi kalau lu ngelihat pakis-pakisan belum tumbuh kan unfurling gitu kan. Nah desain mereka nunjukin, terus gue saat itu perlu daybed buat di kantor. Gue pengen modern bentuknya, ke si Dennis nih lebih modern. Nah akhirnya gue mengusulkan satu bentuk dan dia cocok, tapi filosofinya tetap dia. Nah itu kolaborasinya oke tuh. Jadinya dia memang pengen filosofinya Santai Furniture seperti apa. Materialnya gue mengusulkan, gue pengen oak saat itu, solid oak, karena di kantor gue saat itu gue pengen sesuatu yang sangat kontras. Lantai kayu di kantor gue tuh ulin, furniture-nya semua oak, dan semua gue bikin floating biar lantai ulinnya kelihatan semua sampai ke kolong-kolong. Terus kenapa ulin? Sebenarnya ditanya kenapa ulin sih gitu. Waktu gue kerja di WOHA, kantor WOHA itu lantainya ulin juga, tapi yang warna hitam banget, parket ulin. Terus di rumah gue lantai dek kayunya nggak kesampean beli ulin saat itu, gue pakai merbau. Terus gue pengen punya kolam renang, jadi kayak aduh gue pengen banget deh pengen punya ulin gitu di mana ya. Akhirnya di kantor gue kesampean semua lantai 2-nya gue pakai ulin. Keren. Biar feel-nya lebih relax kayak di samping kolam renang. Ya kayak gitu. Nah sekarang itu kan tadi plusnya, kalau istri bantuin di biro, ada minusnya nggak? Nah boleh ngomong nggak nih? Minusnya gue harus lebih sabar aja nih, bawa bapak nih kadang gue juga suka kurang sabar gitu. Oke, sekarang kalau pemilihan material lu dalam desain lu pertimbangan utamanya apa ya? Budget lah. Budget pasti. Budget. Jadi kalau klien yang budgetnya lebih, gue pasti ngasihnya sesuatu yang memang ibaratnya yang ideal kan buat arsitek kan sesuatu materialnya semuanya yang real ya. Kalau zaman sekarang makanan yang sehat itu semua yang real food gitu. Ya sama, bangun arsitektur juga yang bagus, yang memiliki experience yang sangat nyaman itu yang real material. Contoh lu misalnya, gue tuh baca zaman 2009 kayaknya diskusinya Zoomtor saat itu. Dia nggak pernah kan ngewarna misalnya. Kalau kayak orang interior kan mungkin kalau buat mood ya udah diwarna aja gitu. Kalau dia mau nunjukin bahwa misalnya hitamnya dinding itu
Ya karena habis kayu-kayu yang dibakar sama dia warnanya hitam, oke gitu, bukan dicat gitu. Beton, ya udah, looks-nya beton ya beton, harus di-treat sebagai beton gitu. Misalnya contoh di kantor lu nih, ini kan betonnya ada bolongan-bolongannya. Berarti kan secara sadar ketika membuat beton ini lu ngebikin semacam satu work frame yang memang dikunci semuanya dengan si baut-baut ini, jaraknya diperhitungkan sekian biar si work frame-nya nggak melendut atau keluar, akhirnya ada bolong-bolong gitu kan. Ya kan kadang kita suka lucu ya, akhirnya ngelihat orang yang pengen kayak gini bikin dari acian, lu kasih bolong-bolong gitu. Itu kan maksud gua, oke, orang awam karena taunya adalah material seperti itu, ini keren beton bolong, kita bikin yuk. Yang murahnya seperti apa pakai bolong-bolong. Nah itu kan nggak masuk tujuan dan fungsinya. Lu kalau mau acian aja raw finish, itu juga bagus kok gitu. Kalau lu mau bolong-bolong, ya pakai beton. Kenapa bolong? Ya karena dia menjaga biar wall frame-nya nggak hancur gitu. Makanya ketika gua bikin beton yang tingginya mungkin setinggi railing, segede triplek aja, gua cor, ya tanpa perlu bolong-bolong bisa tuh gua. Nggak kuat kok ya. Kuat. Nah ketika lu udah bidang yang sangat besar, oke lah bikin yang kayak Ando misalnya kayak gitu. Ya itu hal seperti itu yang sebenarnya orang ketika melakukan dan membuat keputusan-keputusan itu sadar dengan keputusannya gitu.